Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Akademi Farmasi, baik yang di kelas AB, GD maupun kelas sore. Pertemuan kali ini isi perkuliahan kita sedikit berbeda karena adanya suatu musibah yang tidak kita sangka-sangka, yaitu COVID-19. Nah itulah, tatkala Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan suatu ujian pada kita, pasti ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Satu diantaranya kita mengenal pembelajaran baru melalui pembelajaran online kali ini. Masih banyak hikmah-hikmah lain yang akan kita peroleh dari adanya COVID-19 ini. Satu diantaranya kita lebih dekat menjalankan silaturahmi dengan keluarga karena kita harus dituntut untuk tinggal di rumah masing-masing. Nah, saudara-saudara, kali ini kita mengawali dari satu materi akhir dari tatap muka yang ke-6 ke-7, yaitu Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Berbicara tentang Rule of Law, dalam bukunya Introduction to the Law of Constitution, Rule of Law merupakan keteraturan hukum yang di dalamnya terdapat 3 unsur fundamental, yaitu yang pertama, supremasi aturan hukum, yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang. Artinya orang yang dihukum jikalau melanggar memang melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di muka hukum. Jadi unsur yang kedua dari Rule of Law ini bahwa rakyat maupun pejabat negara sama kedudukannya di muka hukum. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai unsur Rule of Law ini adalah terjaminnya HAM, terjaminnya hak-hak manusia, hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan. Jadi jangan sampai terjadi HAM ini tidak dijamin oleh undang-undang ataupun keputusan pengadilan yang tidak memenuhi keputusan yang tetap. Saudara-saudara, latar belakang Rule of Law ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang sementara itu bahwa negara tidak proaktif atau pasif terhadap pengertian negara sebagai hukum formal. Artinya negara hanya taat pada apa yang ada pada konstitusi semata. Yang kedua, negara sama dengan penjaga malam, Naqshbandistat, di mana seakan-akan tidak berurusan dengan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, muncul ide bahwa negara harus proaktif melaksanakan upaya kesejahteraan rakyat dengan mengatur kehidupan sosial ekonomi secara objektif dan konsisten, transparan, dan akuntabel serta demokratis yang dikenal dengan istilah welfare state, Versorgungsstat, social service state, atau negara hukum yang bersifat material. Itulah saudara beberapa konsep-konsep dasar dari Rule of Law. Selanjutnya kita berbicara tentang HAM atau hak asasi manusia. Pada dasarnya kalau kita berpikir lebih mendalam, kita semua sebenarnya tidak punya hak apa-apa dalam kehidupan alam semesta ini. Tetapi untuk mencoba mengatur kehidupan kita sama manusia dalam kehidupan sosial ini, kita mencoba untuk memberikan satu batasan-batasan dari apa yang sebenarnya kita tidak punya hak itu. Karena hak itu adalah milik
dari Sang Pencipta itu sendiri. Oleh karena itu, hak asasi manusia bisa didefinisikan bahwa seperangkat hak yang dimiliki manusia atas anugerah dari Sang Pencipta, dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita junjung tinggi, kita hormati, dan sangat mulia di muka hukum. Itu artinya apa, saudara? Kita perhatikan kata pertama, kalimat pertama, seperangkat hak. Seperangkat hak artinya beberapa hak, mengandung makna lebih dari satu hak. Oleh karena itu, pada sejarah hak asasi manusia terdahulu itu yang perlu disampaikan itu ada 4 hak, yaitu yang pertama, hak untuk berbicara, freedom for speech. Dan yang kedua adalah hak untuk beragama, freedom for religion. Dan yang ketiga adalah hak untuk memenuhi keinginan, freedom for wants. Dan yang terakhir adalah hak manusia bebas dari rasa takut, freedom for fear, ya, bebas dari rasa takut. Nah, ini cikal bakal lahirnya hak hak manusia pada awal lahirnya HAM pada waktu itu. Sehingga dengan dinamika perkembangan zaman berikutnya, maka hak-hak manusia bisa dikembangkan menjadi beberapa hak. Namun itu perlu disadari bahwa dengan tidak berpikir atau bersandar pada hak asasi manusia, kita boleh melakukan apa saja dengan dalih itu adalah hak kita sebagai manusia. Sehingga seperangkat hak yang dimaksud dalam definisi HAM tersebut, ada kalimat berikutnya, yaitu yang harus dihormati, dijunjung tinggi oleh semua orang. Artinya kalau seseorang mengatakan ini hak saya, maka hak tersebut sebetulnya juga hak orang lain. Jadi bukan hak dirinya sendiri. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada kebebasan sebebas-bebasnya itu. Karena kita juga harus menghargai hak dari orang lain. Banyak contoh-contoh sekarang yang sudah mulai disadari oleh banyak pihak, yaitu adanya area smoking, ya, dan sejenisnya. Jadi bukan karena kita ini ahli merokok, suka merokok, terus kita dengan sebebasnya merokok tanpa memperhatikan, menjunjung tinggi hak orang lain yang bukan merokok, tapi dia juga hak untuk memiliki ketentraman bagi mereka-mereka yang tidak suka asap rokok. Sehingga dengan adanya area smoking, maka hak-hak bagi manusia yang bukan perokok, dia juga bisa menikmati udara segar di samping manusia lain yang bisa menikmati hak merokoknya dalam satu area smoking. Nah, saudara, di Indonesia khususnya berbicara HAM, erat kaitannya dengan lahirnya gerakan 1998, yaitu apa yang dinamakan dengan gerakan reformasi, di mana kondisi pemerintahan kita di tahun itu sudah banyak yang mengecewakan rakyat, sehingga rakyat secara bersama-sama kompak menuntut adanya perubahan pemerintahan yang dikenal saat itu dengan nama reformasi. Sehingga agenda reformasi yang pertama, satu diantaranya adalah penegakan HAM. Sehingga begitu 1998 gerakan itu dinyatakan berhasil, maka agenda pertama yaitu membuat satu
keputusan dalam bentuk undang-undang yang dinamakan Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 di tahun 1999. Itu agenda reformasi yang pertama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh warga masyarakat pada saat itu di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang dinilai justru banyak melanggar hak asasi manusia. Demikianlah saudara sekilas garis-garis besar tentang pengertian dan latar belakang rule of law dan HAM. Untuk detailnya bisa kita diskusikan dalam satu pembelajaran yang kita kenal saat ini, yaitu Google Classroom. Selamat berdiskusi.